Halo pemirsa Gospot, aku Omar Daniel Aku Isel Frisela dan kami berdua dari tukang bubur pengen naik haji. dari Kes Tukang Bubur pengen naik haji. Iya, Puji syukur alhamdulillah pastinya yang sudah tayang kebetulan 2 episode ya, iya. bukan Satu 3. hari langsung 2 episode. Ya 1 hari 2 episode. Sekarang sudah memasuki hari ketiga untuk penayangan dan responnya alhamdulillah sejauh ini positif. Jadi pastinya happy banget, senang banget dan berharap kedepannya pun bisa diterima dan dapat bermanfaat untuk semua penonton. Aku juga bersyukur banget dan berterima kasih banget buat masyarakat yang sudah menerima sinetron kita dengan positif. Dan semoga kita bisa menghibur kalian semua. Bukan cuma menghibur tapi memberi motivasi dan juga tuntunan pastinya. Amin. Yang pasti bersyukur banget tayangan pertama dan tayangan kedua langsung mendapatkan respon yang positif. Berterima kasih sekali juga atas apresiasinya. Semoga tayangan yang kami sajikan bisa diterima seterusnya oleh teman-teman semuanya, oleh masyarakat Indonesia pastinya. Ya, sama aku kurang lebih sama, bersyukur dan berterima kasih pada masyarakat yang sudah memberikan komen-komen yang positif dan juga bikin kita semangat lagi untuk berkarya dan semoga bisa diterima di masyarakat dan menjadi motivasi juga tuntunan buat semuanya. Amar dan Kaisang nih untuk membangun chemistry sendiri dalam sinetron ini nih, seperti apa? Ada kesulitan nggak Pak? Kita baru berkenalan di produksi ini, tapi tidak terlalu sulit buat saya untuk bisa ngebangun chemistry karena Isel juga tipikal orang yang gampang diajak berkomunikasi. Jadi intinya sih kuncinya itu ya, kalau misalkan bangun chemistry itu kan komunikasi. Yang penting ngobrol, kita tahu apa yang tidak kita sukai, apa yang kita sukai, jadi kita bisa menghindari dan melakukan apa yang bikin kita jadi sama-sama nyaman gitu. Apalagi juga dibantu sama teman-teman yang lain, kita satu base camp, istirahat bareng, hobi kita suka makan bareng juga, jadi Jajan membantu. bareng juga. Kita kurang lebih berarti ketemunya bulan November, Desember baru 3 bulan. Tapi untuk mendapatkan chemistry itu ya itu tadi yang Kak Omar bilang kita harus sering-sering ngobrol. Terus juga di lokasi juga teman-teman juga pada seru-seru banget ya. Ya betul. Pada jajan online bareng. Di sini juga lokasinya deket sama jajanan jadi pada seru lah gitu. Oke, untuk kakak berdua nih antusias apa sih Kak dalam memerankan peran di sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini nih? Kalau dari Kak Omar sendiri ya? Antusias, pastinya harus antusias dong karena kita sudah willing untuk mengambil sebuah produksi, sebuah pekerjaan, sebuah karakter, ya kita harus ikhlas dan happy ngejalanin ya, nggak bisa segala sesuatu nggak bisa dipaksain gitu. Jadi ya seantusias apa ya semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Iya sama aku juga nebeng. Oke. Kalau dari Kak Omar sendiri, kabarnya akhirnya sampai akhirnya mau motong pendek rambut untuk peran ini, untuk peran Samsul nih. Oh. Itu coba Kak boleh sedikit nggak Kak? Nggak ada potong rambut. Ada sih, ada potong rambut, cuman potong rambut itu sekedar ngerapiin, bukan kayak dari gondrong dipotong pendek untuk karakter Samsul tuh enggak juga. Jadi emang dari awal permintaannya cuman minta dibikin lebih rapi aja, dan aku rasa tidak terlalu merubah penampilan berlebihannya, jadi masih wajar-wajar aja di tahap yang wajar kok. Kalau dari Kaisang sendiri mungkin dari kayak busana itu seperti apa kesehariannya Kak? Bisa mungkin Kalau untuk karakter Diana mungkin lebih ke warna-warna soft gitu ya, pinky atau yang warna-warni gitu. Tapi kalau untuk Isal sendiri tuh sebenarnya anaknya black mamba banget ya. Apa-apa bajunya hitam putih yang netral-netral gitu. Jadi kurang lebih ya bedanya itu aja sih. akhirnya ada perubahan nggak nih Kak dalam gaya hidup kakak berdua nih akhirnya kan sekarang udah di sinetron pengumpulan gaji yang harus tripping tiap hari kan tiap hari ada nggak Kak, perubahan dalam mungkin olahraganya atau Iya. kesehariannya seperti apa Kak? Pasti sih, perubahan itu pasti akan ada, tapi kan semuanya menyesuaikan ya. Apalagi kita juga baru syuting sekitar 1 bulan kurang lebih, jadi perubahan itu belum terlihat secara drastis dan kita sama-sama masih adaptasi. Tapi kalau akan ada atau tidak, pastinya akan ada, dari mulai jam istirahat, jam olahraga, terus mungkin kalau Isel ada yang Ya jam makan sih. Kalau kayak kita jam lagi-lagi makannya ngajarin makan. kacau banget karena tiap kita lagi nunggu take kita jajan gitu. Jadi kayak takutnya karena nggak diimbangin sama olahraga takutnya badannya jadi pelar gitu. Iya. Kalau untuk olahraga sendiri nih kita menjaga pola hidup sehat lah ala Kak Omar sendiri nih maksudnya perubahan-perubahan olahraga yang biasa Kak Omar lakukan tuh Ak- lihat nggak? Aku tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa berolahraga, entah itu di pagi ataupun di malam hari kalau bisa.
yang mungkin tapi yang biasanya mungkin setiap hari tapi ini sekarang dikurangin mau nggak mau karena kita juga pasti capek, ada alasan kita untuk nggak bisa terus-terusan olahraga gitu. Jadi tapi sebisa mungkin tetap dimaksimalin, terus juga jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup. Yang biasanya kita mungkin nongkrong, pergi kemana, jalan kemana sama teman atau segala macam dikurangin karena memang harus saving energi lebih untuk produksi ini, untuk stripping. Selain itu juga minum vitamin setiap mau tidur ataupun mau berangkat syuting, dan sebisa mungkin mengontrol makanan yang kita konsumsi itu sih. Kalau aku memang jarang olahraga ya, paling olahraga juga treadmill gitu-gitu. Dan karena ya gitu sih, pokoknya jaga pola makan aja gitu supaya nggak sakit gitu. Apalagi sekarang kadang hujan, kadang panas gitu ya. Vitamin jangan lupa juga ya. Oh. Kalau Kak Omar sendiri masih hobi panahan sama olahraga tembakan nggak sih Kak? Udah lama enggak sih, cuman pengen bisa lanjut ataupun explore lagi, cuman sejauh ini udah enggak, udah jarang. Kalau Kak Omar dan Kak di waktu-waktu senggang lagi nggak ada syuting gitu atau lagi trip gitu, apa sih yang biasa dilakuin di lokasi syuting? Kalau kita paling istirahat ya, sempetin nyolong waktu. Kalau misalnya lagi banyak scene kita nggak di take, kayak kita tidur. Kalau Tidur, makan. tidur, main. Pokoknya perbaikin mood sih, mungkin kayak nonton terus dengerin musik, makan makanan yang kita lagi pengen, terus itu aja sih kayaknya ya. Mungkin menyelesaikan pekerjaan lain kali, pekerjaan yang di luar yang belum selesai. Sejauh ini nih, melihat cerita skenario dari sinetron Pembubur Pengen Naik Gaji ini, gimana tanggapan kakak sendiri? Maksudnya akhirnya asik ya atau seperti apa? Pembawaannya seperti apa? Jujur nggak bisa ditebak ya, kita sendiri pemainnya nggak tahu nih besok episode misalnya episode sekian yang turun, kita nggak tahu bakal terjadi apa gitu. Jadi menurut aku surprise sih, jadinya kita nggak tahu ya akan terjadi apa selanjutnya gitu. Ya benar sih, kayak sejauh ini happy dengan jalan ceritanya, dan kita juga sering ngobrol sama entah itu direkturnya, entah itu tim penulisnya pun kayak sharing-sharing, jadi ya happy dan penasaran kira-kira kedepannya akan dibawa kemana nih ceritanya gitu. Dari Kak Omar sendiri nih, mungkin harapannya Kak Omar sendiri untuk sinetron ini ke depan akan seperti apa? Harapannya sama seperti tadi waktu opening yang aku bilang, harapannya yang penting tayangan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, bisa menjadi, kalau kata teman-teman juga, bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan, ada hikmah positif yang bisa diambil sama teman-teman di rumah, bisa menginspirasi, bisa menghibur pastinya. Terus apalagi ya, kalau soal berapa episode, aku orangnya memang tidak terlalu ambisius atau tidak terlalu banyak berharap, jadi intinya yang terbaik aja. Mhm. 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 Ya, 2024. Oke. Aku baru aja menyelesaikan pembangunan rumah, jadi sekarang masih fokus di situ juga. Segala sesuatu atensi masih larinya ke sana, jadi fokus buat ngisi rumah pastinya. Terus karena itu kan juga rumit ya, interior design, terus kayak pemilihan produk, pemilihan barang dan lain-lain itu bukan hal yang mudah dan bisa cepat, semuanya butuh waktu. Selain itu syuting, sama yang tadi tuh berusaha untuk menyeimbangkan waktu dengan berolahraga dan lain-lain. Kalau untuk bisnis ada plan di 2024, cuman masih belum bisa ketebak dan masih belum tahu kira-kira akan bisnis apa di tahun 2024 gitu. Pasti aku rasa setiap orang yang bisa membangun rumah, apalagi rumah impiannya, atau bisa membeli rumah apapun itu merupakan pencapaian. Pencapaian itu nggak harus rumah ya, apapun, beli barang, beli mobil, beli apapun deh, itu tuh merupakan sebuah pencapaian. Apalagi rumah itu kan suatu hal yang akan kita tempati sampai tua nanti, akan sampai ya panjang lah gitu. Jadi kayak menurut aku adalah sebuah berkah yang luar biasa, sebuah achievement. Jadi ya disyukuri pastinya. Untuk desainnya sendiri, senyamannya kakak yang mendesain sendiri itu atau seperti apa? Interior dalamnya juga seperti apa? Aku tuh memang dari kecil tuh suka banget sama interior design dan arsitektur. Dulu waktu kuliah juga sempat mau ambil, sudah masuk bahkan hampir
masuk di interior design dan arsitektur dulunya. Cuma dan uniknya waktu kecil itu dulu sempat ngedesain, sempat bikin beberapa sudut gambar. Aku suka gambar dari kecil. Aku pernah menggambar beberapa sudut rumah impian gitu, dan itu ada yang sekarang sudah aku wujudkan di rumah aku. Jadi dari aku kecil sampai besar ini semua aku kumpulin gambar-gambar itu memang masih ada, dan ada beberapa juga yang memang aku ingat banget aku mau ada sudut ini di rumah misalkan gitu. Nah itu tuh aku inget-inget bener sampai aku dewasa. Jadi bisa dibilang itu desain aku, tapi nggak 100% karena pastinya juga kita butuh bantuan arsitek untuk ngedesain fasadnya secara keseluruhan, secara detail dari tampak luarnya, terus kira-kira secara fungsinya kira-kira baiknya gimana dan lain-lain. Jadi kolaborasi antara aku dan arsitek gitu sih. Temanya minimalis modern ya. Minimalis tropical, minimalis modern. Ya. Semoga bisa di akhir Januari atau di awal Februari ini, karena sudah jadinya sudah dari sekitar 3-4 bulan yang lalu sih. Oh. Ya sudah mulai diisi. Oh. Sejauh ini belum, kalau 90% baru ya mungkin 40%. Baru-baru sedikit ya, makanya dikejarin di Januari dan Februari ini. Insya Allah ada sih. Mungkin ada housewarming atau kayak sekedar syukuran, pas Insya Allah ada. Waduh. Amin, amin. Kayaknya nggak ada deh kalau satu, pasti banyak banget. Nggak ada orang yang cuma punya satu mimpi, satu keinginan. Jadi tahun 2024 apa yang mau dikejar banyak banget, apa yang diinginkan banyak banget. Masih pengen bisa explore kemampuan lagi, masih pengen bisa punya waktu untuk belajar lagi. Entah itu belajar yang tadi Mas yang nanya S2, entah itu belajar acting lagi, karena acting itu juga nggak ada habisnya untuk dipelajarin. Terus pengen bisa explore lagi kemampuan acting, entah itu di film, entah itu di series, entah itu sekarang pun sedang menjalani stripping atau sinetron pun juga tetap aku kejar, tetap belajar gitu. Masih punya banyak mimpi, pengen di direct sama director A, B, C, sama production house A, B, C, sama lawan main A, B, C gitu. Terus juga masih pengen keliling dunia, aku suka banget traveling, masih banyak harapan untuk bisa mencoba datangin beberapa negara lain yang belum pernah aku datangin sebelumnya. Masih banyak barang-barang yang belum aku beli yang pengen aku capai. Jadi kalau nanya soal harapan dan keinginan di 2024 nggak ada habisnya, 2024 dan seterusnya nggak ada habisnya. Tapi yang pasti pengen bisa jadi pribadi yang lebih bersyukur aja, jadi pribadi yang lebih apa ya, lebih sayang sama diri sendiri, nggak terlalu banyak mikirin orang lain, lebih sedikit egois itu perlu selama sesuai dengan porsi dan tempatnya. Terus pengen bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah ngikutin keseruan kita di lokasi, dan jangan lupa untuk nonton sinetron terbaru kami, judulnya Tukang Bubur Pengen Naik Haji, setiap hari jam 7 malam hanya di RCTI. Oke, kalau untuk tantangan ya, karena aku baru comeback lagi ke sinetron, karena aku udah beberapa tahun vakum ya, mungkin bisa dibilang aku terakhir syuting itu 2021, tapi aku biasa ngambil FTV yang udah berhijab gitu. Nah untuk comeback lagi ini di awal tahun 2024, yang pastinya aku bersyukur banget. Dan kalau untuk tantangannya pasti nggak terlalu signifikan, karena lawan mainnya juga tektokannya enak, terus juga bisa diajak ngobrol, bisa sharing dan cepet akrab gitu. Semuanya juga udah, walaupun ketemunya baru sebentar, tapi udah kayak keluarga banget. Masya Allah, aku bersyukur banget sih dikelilingi sama teman-teman, udah kayak keluarga sendiri, dan juga kru, sutradara itu memberikan afirmasi positif yang pastinya. Iya. Pastinya ada dong, perubahannya cukup signifikan ya kalau yang ini. Karena aku vakum
menikah, melahirkan, dan yang mana aku setiap hari ngurusin anak gitu kan, ngurusin suami. Terus tiba-tiba aku dapat izin dari suami untuk main lagi sinetron, itu juga anugerah terbesar sih, karena waktu itu juga sempet hopeless, kayak ya udah mungkin aku nggak main sinetron lagi nih, udah stuck sampai sini. Ternyata Allah kasih rejeki yang mana itu luar biasa banget. Tiba-tiba aku comeback lagi, dan yang pastinya aku juga berterima kasih juga sama pihak MNC Picture dan sutradara dan semua jajaran yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Yang pastinya aku berterima kasih banget udah mempercayai aku bergabung dalam proyek Tukang Bubur Pengen Naik Haji ini. Artinya ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam rumah maupun di luar rumah nih Kak. Kalau untuk kegiatan hobi Kakak sendiri nih, akhirnya masih bisa dijalani seperti biasanya juga nih Kak? Ya paling pekerjaan yang melalui handphone atau by laptop gitu ya. Karena kan aku juga selain syuting ada juga pekerjaan yang di sosial media yang harus aku selesaikan sebelumnya gitu. Paling itu aja sih Mas, kayak nggak ada yang terlalu signifikan gitu. Dari anak sendiri seperti apa nih ketika Kakak akhirnya sibuk untuk syuting setiap hari? Nah, alhamdulillah anak aku tuh pengertian banget ya. Jadi kayak tahu gitu pekerjaan ibunya dan ayahnya tuh di televisi gitu. Jadi kayak dia pengertian banget, walaupun masih kecil dia sangat dewasa gitu. Aku tinggal, dia masih tidur, aku pergi, dia masih tidur. Kadang aku bangunin dulu, Mamis kerja dulu ya gitu, kayak oh iya nanti yang jemput dia gitu. Kayak dia sering jemput juga. Jadi kayak aku bersyukur banget juga dapet anak-anak yang dewasa gitu, walaupun umurnya masih 4 tahun loh, masih kecil banget gitu, tapi kita selalu kasih pengertian bahwa memang aku kerjanya di industri seperti ini gitu. Mungkin untuk harapan atau apa yang ingin Kakak capai nih dari 2024 ini nih, memulai 2024 ini seperti apa nih Kak? Harapan yang pastinya berubah menjadi yang lebih baik, terus juga dikelilingi sama orang-orang baik, dijauhkan dari orang-orang toksik, dan aku berharap banget semoga 2024 ini adalah tahunku lah pokoknya gitu, karena 2024 dari mulai aku sinetronnya tayang aja itu kayak aku wah bless banget gitu, kayak alhamdulillah banget gitu, terima kasih, bersyukur banyak-banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ada impian-impian yang pengen Kakak capai kan di 2024 ini bersama keluarga, bersama suami? Oh pasti ada dong, itu wishlist udah aku catet semua. Jadi aku sama suami itu memang setiap tahun bikin wishlist. Dari zaman kita dulu belum married itu kita udah bikin wishlist apa aja yang harus dicapai. Ada juga yang wishlist tahun sebelum yang belum tercapai. Nah mungkin insya Allah bakal tercapai ya di 2024 ini gitu. Ini akan Insya Allah. wishlistnya apa nih Kak? Umroh atau Ya salah satunya umroh bareng keluarga kecil kita, dan kalau bisa kita ajak mama-mama kita juga, karena kebetulan aku tinggal mamahnya aja gitu, papaku udah di surga. Amin. memulai 2024 ini dengan wishlist seperti itu, harapan tadi Udah. maksudnya terus kita Oke. Oke, pemirsa Gospel, terima kasih, dan jangan lupa saksikan sinetron terbaru aku, Tukang Bubur Pengen Naik Haji, setiap hari jam 7 malam di RCTI. boleh nggak Kak soal imam masjid yang lagi pimpin ini, boleh Kak kasih doa dan Masya Allah, udah? Masya Allah ya, aku tadi lihat videonya merinding banget, dan aku sempat meneteskan air mata gitu, kayak aku iri. Beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya, insya Allah gitu. Justru aku iri dengan orang-orang seperti itu yang meninggalnya dalam keadaan kebiasaannya gitu. Aku berdoa dan aku doain untuk beliau semoga masuk surganya Allah, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sedih gue. Udah itu aja. Sumpah.